Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azanallahu subhanahu wa ta'ala. Seolah kita melanjutkan membaca buku saku Musim Gugur Pahala, karya tulis Akhuna Al-Ustadz Zahir Alamin Nangkabawi, yang muqaddimah telah kita kaji kemarin. Sekarang kita masuk halaman pertama. Tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah beramal soleh dan mempertahankannya itu berat. Kita baca bagian yang butuh kita urai, seolah kita uraikan dalil yang melandasi menjadi pokok pembahasan. Terakhir nanti seolah kita sampaikan rangkuman. Mu'alif semoga Allah menjaganya menulis, kita semua pasti ingin selamat, nggih mboten? Dari ujian yang ada di dunia ini, dan kita paham kita di dunia adalah diuji. Bukan istilah wong Jawa mangan turu, bukan, tapi untuk diuji. Liya beluwakum, Allah tidak menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya, itu diuji. Kita ingin sukses ketika melewati ujian, sekaligus ingin dimasukkan ke surga oleh Allah Ta'ala. Semoga kelak kita semuanya berkumpul di surga. Karena memang puncak kesuksesan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dia dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sementara seperti apapun suka maupun duka di dunia, yang sukses seperti apapun suksesnya, yang duka juga seperti apapun dukanya, itu kesenangan yang menipu, artinya tidak kekal. Senang yang enggak selamanya, susah juga tidak selamanya, itu dunia. Tapi satu hal yang harus kita sadari, bahwa jalan untuk menggapai surga itu berat. Kira-kira kita beli gethuk 1 bungkus 1000 dengan membeli NMAX anyar 54 juta, sulit mana? Ya sulit beli apa? NMAX baru harganya 60 juta, gethuk sak bungkus 1000, duit turahan. Surga lebih mahal lagi. Neraka kita belum tentu ada jaminan mampu melintas, karena
sebentarnya kita di dunia, sedikitnya amal kita, yang kita juga belum tahu apakah amal yang kita kerjakan sudah diterima, sementara dosa sepertinya langsung sah. Bila ditimbang dari sisi situ, kayaknya secara potensi dasar kok enggak ada orang yang bisa masuk ke dalam surga. Itu menunjukkan berat. Itu juga yang ditandaskan Nabi SAW, yang salah satu maknanya adalah inna hadakum la yudkhilahu amaluhu al jannah. Satu di antara kamu seperti apapun ketika beramal gak bakalan bisa memasukkan ke dalam surga. Mereka tanya, engkau juga belum? Sama, kecuali bila Allah memberikan subsidi, bantuan gratisnya, entah itu rahmatnya, fadilah maupun ampunannya, itu baru bisa. Tapi selagi bukan itu gak bakal bisa. Kenapa? Saking beratnya. Perjalanan dunia saja melelahkan, lantas bagaimana dengan perjalanan akhirat? Berarti jelas lebih melelahkan lagi. Pesan Nabi SAW, silahkan bacakan. As-safaru qit'atun minal azab. Safar itu sepotong dari siksa. Kita safar, ketika belum safar apalagi wisata indah ya. Ya. Besok kita akan tamasya, jalan-jalan, wisata, tempatnya indah. Oh, sayeme gak karu-karuan. Tapi begitu sudah naik bis berjalan 10 kilo mabuk piye rasane. Jan rape nak blas. Arepe mulih ya kadung mlaku ape terus nek kene wis kaya ngene, sok kek kaya ngopo. Apalagi kena musibah kecemplung jurang pisan. Iya kan. Safar itu sepotong dari siksa. Dia tidak bisa istirahat, terganggu makannya, minumnya, istirahatnya, terhuyung-huyung di atas kendaraan, apalagi mabuk perjalanan, kepala pusing, weteng mules, apalagi muntah-muntah membasahi bajunya. Wih, jangan pena. Itu di dunia enggak seberapa sudah berat. Lo bagaimana safar selama di padang mahsyar 50.000 tahun? Itu lebih berat lagi. Matahari dekat, pisah dari semuanya. Ada orang yang kepala jadi kaki. Oh, itu berat sekali. Safar itu sepotong dari siksa. Ini menunjukkan memang berat. Makanya kepada orang yang tidak mau berjuang, itu Allah mencela. Walaupun itu harus berpayah-payah. Fala katahamal aqabah. Kenapa orang kok enggak mau menempuh jalan mendaki lagi sulit? Ini menggambarkan berat sekali. Surga itu mahal. Lawang cita-cita kita dunia saja kakian angen-angen ya. Cita-cita kita dunia kakian angen-angen enggak? Masih kakian angen-angen di dunia, enggak gampang tercapai. Sing jenenge pengen soto ngono ki dadak manjinge setengah dino ya. Pone gelek wong sing iso bikinkan soto pribadi, wiyah kok tambah angel golekane lho ya. Sapa sing iso gawane soto pribadi? Itu sudah berat. Itu sudah berat. Itu dunia enggak seberapa saja sudah berat. Lalu bagaimana surga? Banyak sekali rintangan dan ujiannya. Karena memang ujung dari perjalanan ini adalah sesuatu yang sangat agung, yaitu surga. Makanya barang besar juga didapatkan dengan cara yang besar juga. Sedangkan surga, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya, tolong bacakan. Surga diliputi oleh
sesuatu yang dibenci, sedangkan neraka diliputi oleh syahwat. Nah, ini berat lagi nih. Lawang sedang enak saja itu belum tentu bisa digapai, apalagi kebaikan dibungkus dengan perkara yang membencikan. Kita punya cita-cita baik, itu saja berat mendapatkannya. Ingin membeli makanan lezat satu porsi 15.000, itu enggak gampang cari uang. Enggak semuanya bisa, mananya begitu. Enggak semuanya bisa. Jangankan kok 15.000, untuk makan sehari 8.500 saja gak mesti duit, apalagi satu makan satu porsi berapa? 15.000. Itu menarik saja semangat belum tentu dapat. Lalu bagaimana? Itu ternyata malah diliputi perkara yang membencikan sehingga gak punya selera. Semangat saja belum dapat, apalagi gak punya selera. Itulah khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara yang membencikan. Biasanya sukses itu kan kerja keras kan? Ya, sukses itu kerja keras dengan penuh semangat. Ini penuh dengan kebencian. Loh, kapan bisa bekerja? Kapan ada semangat? Semangat saja belum tentu bisa, apalagi diiringi dengan apa? Kebencian. Masih ditambah lagi wa khuffatin naru bisyahawat. Neraka yang membahayakan ternyata dihiasi dengan perkara yang menarik selera. Sing semangat malah bahaya. Orang akan berbuat, akan terancam kecebur. Sementara yang selamat mestinya kerja keras malah bermalas-malasan. Apakah enggak lebih berat lagi? Nah begitu. Karena itulah beramal soleh dan melakukan kebaikan menjadi tidak mudah, kecuali bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Maka untuk itu butuh pekerjaan yang keras dan doa. Kalau kita enggak dimudahkan oleh Allah itu berat. Contohnya apa dimudahkan itu? Al-Quran ini dimudahkan, sangat dimudahkan. Bila Allah tidak memudahkan kita enggak mampu. Allah menjelaskan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah. Andai Al-Quran itu saya turunkan pada gunung, kamu akan lihat gunung itu hancur, rembut, berantakan jadi abu. Loh, berat sekali. Tapi kenapa kok sangat mudah dan indah? Apalagi koriknya, korik yang istimewa. Siapa biasanya yang disewenengi suaranya enak begitu ya. Yang serak-serak semisal Sudes misalnya. Dari pimpinan imamnya Masjidil Haram yang sangat terkenal, kabeh wong kesana mulih jajane kuwi walaupun ahli bid'ah ya. Kenapa kok jadi indah? Memang Allah memudahkan. Allah menjelaskan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, sungguh saya mudahkan Al-Quran untuk jadi peringatan. Ayo, siapa yang mau mengambilnya? Itu dimudahkan. Maka syukuri dimudahkan. Juga senada sebagaimana kita bisa membaca hadis rawahu Tirmidzi, ada di Arba'in Nawawi nomor 29, kan ada sahabat, tolong tunjukkan kepadaku amalan yang mengantarkanku ke surga, menjauhkanku dari api neraka. Sebelum dijawab apa komentar Nabi SAW? Laqad sa'alta an azim, kamu menanyakan perkara sing berat sekali. Loh, neraka itu penuh dengan daya tarik, dia harus menghindar. Surga itu penuh dengan perkara yang membencikan, dia bekerja keras. Bagaimana mendapatkannya? Jelas berat. Tapi komentar Nabi SAW, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu ta'ala, itu akan mudah kepada orang yang diberi kemudahan. Maka mintalah kemudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti perkara yang berat jadi mudah.
Coba kita renungkan dua pekerjaan yang sama. Ini contoh, yaitu orang itu mengikuti kajian agama dengan menonton pertandingan sepak bola. Ya, semangat mana? Pasti kebanyakan manusia akan lebih ringan, lebih betah untuk menonton pertandingan sepak bola daripada hadir mengikuti kajian. Duh, jareke kajian itu kan membuat tentram, betul, tapi kebablasan. Napa tentram kebablasan? Napa tentram kebablasan? Gampang ngantuk nggih. Pertandingan sepak bola 45 menit kali 2, 90 menit. Ternyata itu akan terasa singkat dan cepat dibanding kajian. Rata-rata berapa waktu yang dipakai untuk taklim seperti ini? Ya, setengah jam, 45 menit, 1 jam, 1 jam seperempat, gitu kan. Tapi kadang itu sudah terasa lama. Ini menggambarkan memang keburukan itu menarik, kebaikan itu kurang menarik. Padahal pekerjaannya itu sama, duduk, mendengar, memperhatikan. Tapi kenapa rasanya kok berbeda? Karena jawabnya mengikuti kajian itu memang jalan ke surga penuh keberatan. Hadirin sekalian, tantangan dunia dan ujian beramal soleh dari awal hingga akhir, bahkan sampai selesai, semuanya itu adalah akan menghadapi banyak ujian-ujian dan tantangan. Nah, kita akan membaca di sini letak ujian tantangan itu berat, awal memulai berat, selama perjalanan berat, akhir selesai kerja juga berat semuanya. Jadi awal, tengah, akhir itu berat semuanya. Makanya kita butuh kesabaran, butuh doa, butuh untuk dimudahkan. Sebab kalau kita tidak berdoa, tidak dimudahkan, kita nggak akan pernah bisa melaksanakan. Pertama, ketika memulai, untuk mulai berbuat baik itu berat. Karena jiwa kita ini lebih mudah diajak berbuat buruk ketimbang berbuat baik. Jiwa itu lebih condong kepada kejelekan atau minimalnya sesuatu yang bersifat santai-santai dan main-main. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala, ini rata-rata sifat jiwa yang ada pada surah Yusuf 53. Silahkan bacakan. Innan nafsal ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh pada keburukan, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Innan nafsa, sesungguhnya jiwa. Itu la ammaratun, banyak memerintah, bisu, kepada yang buruk, illa ma rahima rabbi, kecuali apa yang Allah Rabbku merahmatinya. Nafsun, apa sih maknanya nafsun? Nafsu. Apa sih nafsu itu maknanya? Kemauan. Bagaimana kecenderungan kemauan orang per orang? Pengen senang atau pengen susah? Karepe wong, pengen senang atau pengen susah? Pengen senang. Dan itu seketika. Istilahnya sak dek sak nyet. Apa sak dek sak nyet? Duwe karep segera terwujud. Kadang nggak mau dijanji, sebentar, kadang protes, sebentar. Itu kadang itu protesnya. Nah, ketika sudah kadang kesengsem, itu sering buta mata, gak peduli halal atau haram, yang penting seneng. Ini sifat jiwa. Itu sifat jiwa. Padahal kita tahu jiwa, nafsu, selera itu merupakan motor penggerak. Kalau bergeraknya itu ada ngladur, seneng kepada sing jelek-jelek, apakah enggak semakin tambah berat? Kepada yang buruk semangat, kepada yang baik males-malesan, sangat berat sekali.
Itu nafsu itu banyak memerintahkan kepada yang buruk-buruk. Jadi mau beramal saja itu sudah berat. Kalau tidak percaya, santri pondok sing mbok-mboken. Apa mbok-mboken? Masih terikat dengan orang tuanya, pisah bentar saja nangis. Begitu diantarkan ke pondok tinggal pulang, wes penggayane mek nangis. Kadang wis gede-gede ini yo ora duwe isin lho ya. Nangis. Ayo sapa dhisik mondok pertama kali teko kene nangis? Ada? Nah, sekarang enggak ada, sudah ceria semuanya. Sampai ada sudah sekian tahun ketika libur pulang balik, cik nangis neh. Mending jelek diindangi. Ada, tapi jangan sebutkan namanya, nanti gibah nanti. Dosa. Kita sebutkan sifat saja. Artinya ini sebuah gambaran. Itulah jiwa. Suka seneng, ingin seketika, sering tidak peduli. Padahal jiwa itu motor penggerak. Lek sifatnya ngono, apakah enggak berpotensi gagal? Sementara taat itu adalah berat. Motornya mogok pisan. Gimana itu? Itu berat. Apalagi masih ditambah dengan bisikan-bisikan setan yang selalu menyertai. Dan kita pun juga sering dapat bisikan setan. Buktinya, engko setengah papa tak tangi, begitu melek, bentar, semenit lagi, bakno. Sebablas itu nanti. Cik tambah oleh setan seperti itu. Sehingga jika jiwa kita ini tidak diarahkan, tidak dilatih, tidak dipaksa untuk melakukan kebaikan, maka kita akan berlumur dengan keburukan atau paling tidak merasa malas untuk melakukan kebaikan. Kalau gitu gimana? Kunci sukses menghadapi jiwa sing kaya ngono kuwi, wajib punya jiwa mujahadah. Punya jiwa sungguh dan jiwa wajib untuk dipaksa. Nah begitu, wajib untuk dipaksa. Makanya banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk bisa zikir, syukur, bisa membagusi ibadahku kepadamu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungi saya dari lemah semangat dan males-malesan. Demikian juga kita banyak ingat dunia enggak kekal. Seperti apapun kita kejar, apa yang kita dapatkan? Sudah 70 tahun, tambah ganteng ayu enggak? Enggak tambah ganteng, enggak tambah ayu. Jadi semakin dicari itu semakin akan ditinggalkan. Nah begitu, itu dunia. Semakin mendekati lemah, renta, tua, mati. Dan itu hisab itu berat, siksa kubur itu berat. Makanya itu banyak berpikir ke sana. Makanya berbagai macam peristiwa yang kita pernah menderita, kita pikir, lah yo, menderita dunia enggak sepiro koyok ngene, sok alam kubur koyok ngopo. Itu nanti akan menjadi penyebab akan semakin ringan manusia itu bisa apa? Beramal. Makanya dalam beberapa kondisi syariat menyuruh bahkan menawarkan ganjaran besar bagi orang yang mampu memaksa jiwanya dalam beramal soleh. Itu butuh diiming-iming. Makanya kita butuh tahu bagaimana indahnya surga, indahnya payung di padang mahsyar, indahnya nyawa dicabut malaikat memberikan hiburan, indahnya kesabaran. Itu butuh dipromoseni nanti biar bisa mengalahkan jiwa yang males-malesan, walaupun itu terasa berat. Seperti pada hal sedekah, itu berat. Rata-rata kikir enggak? Rata-rata orang itu suka menerima atau suka memberi? Suka menerima, penak pangkat diwak-wek, iya lho kene pangkat diplekoto gitu kan. Padahal Nabi SAW itu adalah memberi lebih suka daripada menerima. Karena hakikatnya apa? Memberi itu akan bertambah, 1000 jadi 10.000, 700.000. Lah menerima itu enggak punya martabat. Apabila kikir, nanti akan semakin habis, akan mencekik.
Maka bila orang itu tahu hakikat ini, itu nanti akan mau bersedekah, dan itu wajib untuk dipaksa, dilatih, dan coba untuk dirasakan, dibuktikan. Makanya siapa ingin lembut hatinya so nangis, maka berilah orang miskin, sedekah kepada orang miskin. Nanti ketika kita mendengar doanya, ya Allah, mek disumbang 10.000 jan dungone, luar biasa. Akhirnya berpikir, lah aku punya jutaan kok nggak punya rasa itu. Dia itu hanya 10.000, kok koyo ngono. Kita bisa merasakan bagaimana ketentraman itu. Ketentraman itu termasuk pancingan untuk mau bersedekah. Nanti akan ternyuh. Pahala yang paling besar adalah ketika mau melakukan dikala banyak sebab yang menghalangi. Artinya bila kita itu ingin dapat pahala besar, maka juga butuh bekerja keras. Sebagaimana ada orang datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah mana yang paling besar pahalanya? Apa jawab Nabi SAW? Silahkan bacakan. Secara umum orang kalau berprinsip ekonomi, apa berprinsip ekonomi? Mengeluarkan dana sekecil mungkin untuk meraih laba sebesar mungkin. Maka sedekah pun juga ada prinsipnya. Bagaimana sedekah yang sebenarnya juga biasa-biasa saja tapi bisa menghasilkan pahala yang paling besar. Kita butuh waktu dan momen. Momen apa? Sedekahnya biasa-biasa saja tapi pahalanya paling besar. Makanya ini ditanyakan oleh sahabat radhiyallahu anhum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabnya? Anta tasaddaqo. Ini secara teori bahasa itu kurang tak. Wazan tafa'ala, adaan berarti tanda fi'il mudhari. Tafa'ala mudhari'nya ya tafa'alu, kitabnya anta, tatafa'alu, tasaddaqo, tasaddaqu. Ini secara tuntutan teori tasrif ini kurang apa? Kurang tak. Anta tasaddaqo bisa ditambah dengan tak kecil di situ. Bahwasanya kamu mengeluarkan sedekah. Gimana? Yang pahalanya paling besar itu walaupun biasa-biasa saja. 1.000, 2.000, 10.000, tapi nanti pahalanya bisa miliaran, triliunan, bahkan nggak bisa dihitung, mengalahkan konglomerat itu. Apa itu? Wa anta shahihun, di mana kamu sehat. Sehat membutuhkan dana sangat besar. Sahih sementara kamu masih gigir. Loh, iman-iman kan? Sehat butuh dana besar, gigir, kapan akan mengeluarkan? Taksal fakra, kamu takut fakir. Oh iya kono. Butuh dana sing gede, cetil, takut fakir. Apa neh? Joko loro sok ben ape rabi, rong duwe apa-apa. Wah, jan cetile sopol-polan ya. Sapol-polan, semine ora cukup duwehne terus engko piye? Sering begitu. Nah, ternyata pada kondisi seperti itu orang itu kok bisa sedekah? Itu paling besar. Makanya jangan terbawa kepada jumlah yang disedekahkan. Seorang konglomerat sudah umurnya 70 tahun, ngono ki sedekah 1 miliar itu pahalanya biasa. Kenapa? Lah ya aku 70 tahun mangan rapate enak, api rabine ya rapate pantes. Golek rabi nom ku ya dientekne bojoku. Ngono. Bentar lagi saya akan mati, bondonenku kisape abot, ya ora nyapone ora disedekahne. Itu kayaknya hanya sebatas untuk melarikan diri saja. Bukan ada harapan besarnya pahala. Makanya ngono ki pahalane ora patek gede. Beda dengan masih puncaknya sehat, masih miskin, takut fakir, masih gigir mengharapkan kaya. Pada kondisi kayak begitu kok bisa sedekah, itu baru pahalanya luar biasa. Itu ternyata
gambaran kepada kita semuanya, beramal soleh itu berat. Belum melangkah arep saja masih akan, itu sudah sangat berat. Ini dibutuhkan kesungguhan yang luar biasa. Berikutnya, keberatan juga ketika pekerjaan sedang dijalankan. Mau saja sudah berat, ketika berjalan pun juga tertatih-tatih sangat berat. Ketika kita melakukan amal kebaikan, tantangan dan ujiannya juga berat. Ujian perusak amal bermacam-macam, di antaranya riya dan sum'ah. Riya itu dari kata ro'a yaro riya'an, artinya beramal dengan niatan memancing perhatian orang supaya memandang lalu memberikan sanjungan. Renek wong nek ngomah males-malesan, enek wong nek masjid di sana ada orang yang diharapkan sanjungannya, lek sholat dikhusuk-khusuk nih, gitu ya. Itu riya, cari sanjungan. Itu riya, cari sanjungan. Yang benar di hadapan orang dia enggak curi perhatian. Tapi ketika sedang sepi, nah dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah ridho, maka selalu memperbanyak zikir dan khusyuk. Nah, itu baru yang benar. Dan riya itu adalah sangat berat. Riya itu sangat berat. Apa itu sum'ah? Masdar dari kata sami'a. Yasma'u sama'an sum'atan. Artinya beramal mencari perhatian orang supaya pasang telinga ketika mereka mendengar. Sopo to kae, bacaannya kok apik banget. Akhirnya menyanjung, kirim salam, tapek mantu. Nah, gitu mungkin tujuannya. Itu juga riya juga nilainya. Dan itu berat. Itu berat yang seperti itu. Ini yang gagal itu bukan sebatas orang yang jelek-jelek, orang yang tampak baik bisa gagal. Makanya kita jangan hulu, menyanjung berlebihan. Wah, wong iki dadi kiai jan surga kentul-kentul. Betul ya? Enggak ada jaminan. Penyakitnya Mbah Yai apa? Riya dan sum'ah. Itu penyakit yang paling berat. Kenapa? Kadung terkenal, hati suka disanjung. Jiwa punya sifat istiqjal. Dan tersanjung itu perkara yang sangat bahaya. Makanya ketika Nabi SAW itu menjumpai ada orang itu nyanjung-nyanjung, apa pesannya? Beri hadiah dia. Apa? Beri suapan mulutnya dengan tanah. Karena itu bisa menjatuhkan. Dan itu kesukaan orang. Padahal itu adalah menghancurkan. Ini penyakit yang sangat bahaya. Penyakit sangat bahaya. Maka kepada orang-orang yang sudah terkenal ngati-ngati. Kenapa? Penyakitmu yang menggerogoti tidak lebih ringan, tapi paling berat. Kita akan membaca hadisnya. Orang-orang yang gagal di dalam kacamata pandangan sukses. Siapa orang yang gagal di dalam kacamata pandangan orang-orang sukses? Kan kita baca nanti hadisnya. Banyak orang beramal soleh, namun amalan tersebut bercampur dengan dua penyakit di atas, sehingga amalan pun rusak, bahkan tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan kecelakaan besar. Itulah Abu Hurairah meriwayatkan pada hadis yang lumayan panjang berikut, silahkan bacakan.
walakinaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi wa suhiba 'ala wajhihi hatta utiya fin nari wa rajulun wasta'allahu 'alaihi wa a'tahu min asnabil mali kullihi fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'alimta fiha amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinaka fa'alta yuqala huwa jawabun faqad qila summa umira bihi wa suhiba 'ala wajhihi summa ulqiya fin nar. Ya sudah. Inna awalan nasi, sesungguhnya manusia pertama kali, yukdo yaumal qiyamah, yang diberi keputusan hari kiamat, akhirnya termasuk gagal. Neraka dinyalakan pertama kali untuk membakar orang ini. Siapa itu? Rajulun ustushhida, orang yang penampilan zahirnya itu tampak mati di medan laga. Orang memandang syahid, 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 syahid. Itu kesan memandang. Padahal dia itu orang yang gagal. Neraka dinyalakan pertama untuk membakar dia. Tapi kata orang syahid, syahid, syahid. Masya Allah. Kenyataannya enggak seperti itu. Fa'utiyabi, maka orang itu didatangkan. Fa'arafau ni'amahu, Allah juga menampakkan berbagai macam nikmatnya. Hei fulan, bukankah kamu saya beri ini itu, ini itu, ini itu. Ada kesempatan jihad, kamu kuat, punya senjata, kamu mahir, kamu terjun, kamu jadi panglima perang. Fa'arafaha, dia pun juga mengenalnya. Wah nggih, betul, engkau memang telah memberikan semua itu. Qala fama amilta fiha, dengan nikmat yang sebegitu banyak apa yang kau perbuat? Qala, ia jawab, qataltu fika, saya berperang di jalanmu. Li'i'la'i kalimatika, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, untuk meninggikan Islam. Kata itu sampai saya gugur syahid. Apa kata Allah Ta'ala, Zat yang maha tahu? Kadzabta, kamu bohong. Loh, bohongkan oleh Allah Ta'ala. Manusia menyanjung, Allah membohongkan. Walakinaka qatalta, tetapi kamu berperang itu niatmu li ayyuqala jari, supaya dikatakan sebagai pemberani, pahlawan. Itu kan yang kamu cari. Pendorongmu dari rumah, faqad qila, dan itu sudah dikatakan. Akhirnya dia tidak bisa berkutik. Kenapa? Wa khussila ma fis sudur, semua yang ada di dada dibongkar. Allah itu tahu ikhlas atau tidak ikhlas. Itu penyakit yang sangat bahaya sekali. Itu sudah pada derajat mati syahid, itu kesannya, tapi gagal. Loh, apa resikonya? Summa umira bihi, kemudian diperintahkan pada orang tadi, fasuhiba ala wajhi, diseret di atas wajahnya. Yang semula wajah dibanggakan, sekarang malah diseret. Naudzubillah min dzalik. Hatta ulqiya finnar, akhirnya dicampakkan ke neraka. Jatuh martabatnya. Maka kita jangan gampang nyanjung-nyanjung, tapi doakan, ya Allah, setahu dia itu baik, semoga tulus lahir batin, beri saya kebaikan. Jangan gampang sanjung-sanjung, karena kita tidak tahu. Tapi doakan saja, semoga betul-betul tulus. Kalau kita nanti nyanjung-nyanjung, wah, dia nanti akan semakin terjebak di dalam kubangan dosa. Maka jangan gampang nyanjung-nyanjung di hadapannya. Itu nanti akan semakin berbangga diri, ujub. Ini penyakit yang bahaya. Yang kedua, warajulun ta'allamal ilma, orang yang mempelajari ilmu syar'i tentunya. Termasuk Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, pemahaman praktik para sahabat secara manhaj betul, benar itu.
Wa alam, dia pun juga mengajarkannya, bukan sebatas berilmu beramal tapi juga mengajar. Waktu itu habis. Subuh sudah ke masjid, ba'da subuh sudah jadwal sampai jam sekian sampai zuhur. Ba'da zuhur istirahat sejenak, makan-makan, ngobrol keluarga, istirahat siang, asar, ba'da maghrib, ba'da isya, pulang malam, persiapan, besok lagi begitu. Sehingga jadwalnya penuh di sana sini, seolah itu tidak ada waktu yang kosong dan seterusnya. Gambarannya seperti itu. Fa'utiya bi, maka orang kayak begitu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafa ni'ama, Allah suka menunjukkan nikmatnya. Hei fulan, bukankah kau saya beri ini itu? Otakmu cerdas, pendidikan kondusif, kamu belajar jadi santri, ilmuwan yang sukses. Kamu bisa berdakwah, terkenal, suaramu enak, penggemarmu banyak. Bukan sebatas dai sejuta umat, tapi dai 10 juta umat, 100 juta umat. Ada dai deklarasi juta umat. Saking banyaknya mustami'unnya, para pendengarnya, penggemarnya. Bukankah itu semua kamu dapatkan? Fa'arafa, dia pun juga mengakui. Qala, Allah menanya, fama amilta fiha, kalau begitu apa yang kamu kerjakan? Qala, dia jawab, ta'alamtu ilma, saya mempelajari ilmu. Wa 'allamtuhu, saya pun juga mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, saya pun juga bacakan Quran ke sana kemari. Dalam rangka syiar agama ini, kuncinya itu adalah ilmu. Dan sebaik-baik manusia yang mempelajari dan mengajarkannya, itu yang saya kerjakan. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, Anda bohong. Nauzubillah min dzalik. Walakinnaka ta'alamta ilma, tetapi kamu mempelajari itu semua niatmu liyuqala, untuk dikatakan alim, biar dipanggil sebagai ahli ilmu, nama yang sangat tren. Nah begitu, membanggakan, gelari Pak Yai, dai 100 juta umat atau apa yang lain. Liyuqala huwa qari, supaya dikatakan sebagai qari, faqad kila, dan memang itu sudah dikatakan. Karena Allah itu zat yang maha tahu, ternyata enggak ada keikhlasan. Summa umirobi, kemudian diperintahkan dengan orang tadi, fasuhiba ala wajhi, maka diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, kemudian dicampakkan di neraka. Nauzubillah min dzalik. Sangat berat sekali, walaupun orang mengatakan tampak sukses, ini beratnya masuk surga. Nah, kita ngati-ngati, banyak doa, banyak tawadhu, banyak istighfar, banyak tobat, banyak sedekah. Yang ketiga, warajulun, seseorang, wasa'allahu alaihi, Allah meluaskan rezekinya, wa'atahu min asnafil mal, memberinya semua aneka ragam kekayaan, sejak dari otak cerdas, tangan yang terampil, lahan yang basah, semua hasil ia dapatkan, beli tanah luas, semua tanah seolah itu miliknya, lengkap dengan sertifikatnya. Ia bangun pabrik-pabrik, kebun-kebun, pabriknya, kebunnya, sawit ratusan hektar, dan seterusnya. Dan macam-macam usaha ini itu seolah akan dikuasai. Fa'utiyabi, maka dia didatangkan. Fa'arafahu, ni'amah, Allah mengungkapkan kepadanya berbagai macam nikmatnya. Bukankah kamu saya beri harta ini itu, dan macam-macam. Fa'arafaha, maka akhirnya dia juga mengenalnya. Oh nggih, leres semuanya saya mendapatkannya. Allah menanya, fama amilta fiha, apa yang kamu perbuat dengan hartamu itu? Kalau jawabnya, ma taraktu min sabilin, saya tidak tinggalkan walaupun satu peluang. Tuhibbu ayun faqo, yang kau suka untuk didanai fiha, pada berbagai macam peluang proyek yang ada, illa anfaqtu fiha, kecuali saya mesti akan curahkan dana. Sana saya bantu 1 miliar, sana saya bantu 1 miliar, sana lagi.
Sehingga semua seolah sampai pondok pesantren itu ia bangun semuanya, ia gaji semuanya, ia fasilitasi semuanya, seolah begitu. Illa anfaqtu fika, sudah saya danai. Laka semuanya dalam rangka ikhlas mencari ridhamu. Tapi apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, Anda bohong. Naudzubillahi min dzalik, dikatakan bohong. Bahaya kan? Walakinnaka fa'alta, tetapi kamu lakukan itu liyuqala, untuk dikatakan wajawat, dia itu dermawan. Sampai saking dermawannya, untuk kelas di Indonesia dicatat di museum apa? Muri. Apa Muri? Itu museum yang terkenal di Indonesia untuk orang-orang yang punya jasa, saking hebatnya. Berbagai macam sertifikat, piagam, tanda penghormatan sebagai orang yang dermawan ia dapatkan semuanya. Mungkin kantornya penuh dengan piala. Terima kasih sana, terima kasih sana, terima kasih sana, dan seterusnya. Itu yang ia cari. Bukan infak untuk menggugurkan dosa, memadamkan api, tapi itu cari sanjungan orang yang dermawan. A'udzubillah min dzalik. Faqad qila, dan memang sudah dikatakan. Bagaimana resikonya? Faqad umira bihi, akhirnya dia diperintahkan ditangkap. Fasuhiba ala wajhi, diseret di atas wajahnya. Summa ulqiya finnar, kemudian dicampakkan di neraka. Rawahu Muslim. Hadirin sekalian, ternyata cari ilmu itu berat, beramal berat. Ketika beramal juga tidak kalah beratnya. Kita tuh nyampar nyandung berat semuanya. Makanya kalau Allah nggak memudahkan, kita nggak bakal mampu. Itulah keadaan orang yang beramal tapi riya, bukan untuk Allah tetapi untuk manusia. Mereka tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan kecelakaan. Padahal amal mereka itu adalah sebaik-baik amal soleh. Jihad, payung. Ilmu, cahaya. Infak, nyawa. Ya kan? Jihad itu payung, ilmu itu cahaya, infak itu nyawa. Ini kan kunci kan. Gak semua orang itu punya untuk jadi payung dengan bisa berjihad. Dengan ilmu itu cahaya, gak semua orang itu bisa menerangi dengan ilmu. Harta itu ada merupakan roh, gak banyak orang itu mensuplai dari dana yang ada, dan seterusnya. Itu maknanya adalah sebaik-baik amal soleh. Dan ada orang yang bisa ternyata gagal. Kenapa? Tidak ikhlas. Ini menunjukkan beratnya amalan. Karena itulah salafus soleh dahulu biasa menyembunyikan ibadah mereka selagi memungkinkan dan selama tidak ada maslahat yang lebih besar untuk menampakkan. Karena itulah jauh lebih bisa menjaga hati sekaligus menghindarkan diri dari riya, sum'ah, penyakit-penyakit lainnya. Maka dikatakan in tubtus shadaqati fani immahiyya. Bila sedekah kamu tuh kamu tampakkan untuk apa? Untuk memberikan kepeloporan. Semata itu niatnya. Alangkah bagusnya. Wa in tufuwa, jika kamu rahasiakan, wa tu'tuhal fuqara, langsung kamu serahkan kepada yang berhak sehingga mereka enggak tahu siapa yang memberi. Itu adalah lebih baik. Kenapa? Bebas dari riya. Maka daripada itu kita jangan cari sanjungan manusia, tapi banyak ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lisan kita banyak zikir, jangan banyak cerita aku anu, aku anu, aku anu. Itu tandanya apa? Tandanya riya. Aku anu, aku anu. Kenapa aku terus? Kenapa enggak zikir saja? Kenapa enggak zikir saja? Kok mengatakan aku anu, aku anu? Ini penyakit. Berbanyak zikir itu solusinya. Sehingga setan menggoda, bunuh dengan zikir, matikan dengan zikir, padamkan dengan zikir. Banyak ingat akhirat dan seterusnya. Itu ke sana. Ayyub As-Sikhtiyani, seorang guru Imam Malik bin Anas, semoga Allah merahmati mereka, ternyata ada sejarah hebat terhadap pribadi beliau.
Gimana kisahnya? Tolong bacakan. Karena Ayub As-Sikhtiyani, ini gurunya Imam Malik. Imam Malik itu siapa sih? Ulama Madinah paling jos, generasi tabi'in. Gurunya Imam Malik, ya, gurunya Imam Syafi'i. Itu Imam Maliknya, gurunya Imam Syafi'i, ulama Madinah paling terkenal, paling top. Nah, Ayub As-Sikhtiyani itu gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Malik dan dia generasi tabi'in. Itu bagaimana kehebatannya? Yaqumu al-laila kullah, dia bangun malam total. Artinya mayoritas malam itu untuk sholat. Andaikan tidur sebatas mengusir ngantuk, ketika hilang tidur lagi. Bukan ketika sudah tidur melek, nyapa ya aku kok ketap-ketip enggak iso koyok koncoku sing senggar-senggur, wah jenenge tanduk ngono ki lho ya. Ya. Penak men koncoku senggar-senggur, aku kok ketip. Itu kudune syukur ndang salat, malah berkeluh kesah. Penak men koncoku iso turu senggur aku enggak iso. Kudune untuk apa itu? Untuk salat. Makanya siapa yang terkena penyakit insomnia gak iso turu, gunakan untuk sholat. Itu zikir yang paling besar menenteramkan jiwa. Daripada lelahmu mengeluh gak bisa tidur, lelahkan saja untuk apa? Sholat, membaca Al-Quran. Itu sebenarnya adalah rahmat sebenarnya. Bila bisa mensyukuri. Ternyata ada orang itu malamnya mayoritas untuk sholat. Fayukhfi dzalika, tapi ia rahasiakan. Idza kana inda subuh, ketika sudah mendekati subuh, baru rafa'a sautahu, ia keraskan suaranya. Artinya apa? Artinya memberikan kepeloporan, wajarnya orang itu mempelopori. Apa? Sapa sing bangun, bangunkan yang lain untuk sholat. Siapanya sudah bangun, bangunkan orang lain untuk sholat. Gimana cara membangunkannya? Sholato nek sandingi suarane banterno. Itu cara nggugah koncone. Dia nek kamar ya. Cara membangunkan temannya, sholato nyalakan lampu, wacanan sing banter. Nah begitu, untuk apa? Membangunkan temannya, mempelopori bangun. Nah begitu. Ternyata perbuatan senada itu dikerjakan oleh Ayub As-Sikhtiyani mendekati subuh. Padahal dia tidak bangun di kala itu, tetapi semalaman untuk sholat. Tapi enggak ada yang tahu. Kenapa? Ia cari tempat yang lain yang sepi. Karena enggak ada urusan mempelopori, ya sembunyikan. Luar biasa kan? Luar biasa. Itu menunjukkan keikhlasannya. Semoga kita bisa mengikuti jejak keikhlasan tersebut. Ka'annahu qamatil kalsa'ah, seolah-olah dia itu bangunnya di kala itu, padahal itu adalah sudah jauh sebelumnya. Luar biasa generasi dulu. Kita ada apa-apanya dibanding dengan mereka. Kenali, cintailah, doalah, semoga Allah membersamakan kita bersama mereka. Demikian juga Dawud bin Abi Hind juga dikisahkan tentang beliau. Gimana gitu? Bacakan. Ya. Soma berpuasa Dawud ibnu Abi Hind selama arba'ina sanatan, 40 tahun. Boleh ya? Boleh, tapi cara yang maksimal bukan setiap hari.
cukup puasa selang hari. Itu sudah dianggap puasa sepanjang masa. Nilainya sepanjang masa tapi prakteknya selang hari. Selama 40 tahun full. Selama bukan hari pelarangan dia puasa. Ramadannya pasti, Sya'bannya iya. 6 hari bulan Syawal iya. Ada Senin Kamis atau selang hari iya kerjakan. Pokoknya bukan hari larangan. Semua jenis puasa ia kerjakan selama 40 tahun. La ya'lamu bihi ahlu, sampai keluarganya enggak ngerti kalau dia itu sebagai ahli puasa. Apa? La ya'lamu ahlahu. Keluarganya enggak tahu kalau dia itu sebagai ahli puasa. Jadi disangka oleh keluarganya ya biasa-biasa saja atau poso. Padahal itu ahli puasa. Gimana keluarganya kok enggak tahu sebagai ahli puasa? Padahal dia itu sebagai ahli puasa. Ini kisahnya. Wa kana khorrozan. Dia itu sebagai tukang jahit sepatu. Di depan manusia kayaknya berekonomi lemah itu rendah, tapi dia mulia di sisi Allah. Kenapa? Ahli puasa. Puasa merupakan junnatun, benteng. Benteng dari apa? Dari neraka. Dari neraka. Yahmilu ma'ahu hitahu, dia berangkat kerja semisal ke pasar, jadi sebagai tukang jahit sepatu, bekalnya sudah dibawakan. Bekalnya sudah dibawakan, setiap hari berangkat kerja dibekali. Kalau memang tidak puasa, ya dia makan. Ketika ia puasa, ia sedekahkan. Ia berangkat membawa bekalnya min intim, dari keluarganya. Fayata sodakobi, maka ia sedekahkan dengannya fitorik, di jalan. Wayarji'u isya'an, dan pulang sore yarji'u asiyan. Fayuftiru ma'hum, dia makan malam beriftar bersama keluarganya. Sampai keluarganya enggak tahu kalau dia itu sebagai ahli puasa. Kenapa? Memang betul-betul bisa menjaga keikhlasan. Itu merupakan pekerjaan yang paling berat. Apa pekerjaan paling berat? Ikhlas. Makanya sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Fauzan, ceramah sambil nangis, andaikan saya tahu amalku yang ini kok diterima, andaikan boleh minta mati itu boleh, saya minta supaya dimatikan di kala itu. Kenapa? Ikhlas itu berat. Ketika sedang ikhlas mati selamat. Sampai seperti itu bahasanya. Makanya kita harus banyak zikir dan doa. Jangan banyak menyebutkan saya dengan penuh kebanggaan dan seterusnya. Itu berat. Itu berat. Enggak ada surga yang ringan. Semuanya berat. Berikutnya yang ketiga, supaya amal yang sudah dikerjakan dijaga. Menjaga pun juga berat. Menjaga amal ibadah agar tetap bernilai ibadah di sisi Allah ternyata juga tidak kalah berat dengan memulai dan mengerjakan amal soleh itu sendiri. Betapa banyak orang yang setelah beramal tetapi setelah itu dia sendiri yang merusaknya. Tidak sedikit orang yang sudah berjuang mengalahkan hawa nafsunya, ia kuatkan hatinya supaya ikhlas dan tidak bercampur riya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW ketika melaksanakan. Namun sayang, setelah berlalu waktu ia malah melakukan amalan yang menjadikan pahala amal ibadahnya yang telah ia perjuangkan ternyata terhapus kembali. Sulit kan ya? Sulit. Bahkan digambarkan seperti pohon yang telah ia tanam, dengan susah payah ia rawat sampai dia itu tumbuh subur rimbun. Tiba-tiba saja kedatangan musim gugur, sedang dia tidak menyadari, akhirnya semua dedaunannya berjatuhan tanpa tersisa. Makanya pesan Allah Ta'ala sebagaimana di Al-Baqarah 246, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni
wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu dengan kamu sebut-sebut dan menyakitkan. Siapa yang membantu, siapa yang membantu, siapa yang membantu. Kadang minta difoto, minta dibikinkan semisal batu nisan, tetapi bukan batu nisan, dia nanti akan tanda tangan seperti itu. Ini bahaya, bisa batal. Apalagi dia membantu semen sak truk untuk mensukseskan biar menjadi pemangku jabatan di daerah tersebut untuk menggait hati masyarakat mendukung dia. Itu contoh-contoh yang harus dikoreksi keikhlasannya. Maka daripada itu, surga itu mahal. Didapatkan amal soleh, mau berangkat berat, selama beramal berat, sudah beramal, andaikan ikhlas diterima, menjaganya pun juga sangat berat sekali. Maka kita berusaha jangan sampai amal kita gagal. Terakhir rangkuman, ada 2 nomor yang tidak banyak, mau dicatat dipersilahkan. 1, tugas besar manusia hidup di dunia. Tugas besar manusia hidup di dunia sebagai musafir. Untuk mencari bekal bentuknya amal soleh. Tugas besar manusia hidup di dunia sebagai musafir, cari bekal bentuknya amal soleh agar aman neraka, lalu masuk surga. Dengan resep 2 kalimat syahadat. Titik. Dengan resep 2 kalimat syahadat. Saya ulang. Tugas besar manusia hidup di dunia sebagai musafir, mencari bekal amal soleh agar aman dari neraka lalu masuk surga. Dengan resep 2 kalimat syahadat. Maju ini. Itu nomor 1. Dan kita wajib. Tugas besar manusia, kita termasuk manusia. Kita jelas di dunia. Maka sadari diri kita sebagai apa? Musafir. Memang dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau menyeberang jalan, itu musafir. Gak lama. Untuk apa? Untuk cari bekal. Makanya waktu kita untuk cari bekal. Yang diperintahkan watazawwatu fa inna khairaz zati taqwa. Carilah bekal. Bekal yang paling bagus itu apa? Ketakwaan. Makanya kita bisa merasakan apa yang dirasa oleh orang mati. Mereka yang enggak punya bekal. Allah kisahkan pada surah Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahadul mautu qala rabbirji'un. Sehingga ketika orang kafir itu kedatangan tanda-tanda kematian atau mereka itu sudah mati, mengatakan rabbirji'un, ya Allah pulangkan saya ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, saya pastikan akan beramal soleh. Itu orang yang sudah di alam sana merasa enggak punya bekal amal soleh itu pengen pulang ke dunia. Untuk apa? Bukan menikmati hasil kerja, menikmati kesuksesan, sukses mau nikah lagi, atau manentannya dengan berbulan madu. Bukan. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Itu di dunia untuk cari amal soleh. Makanya kita obah-saobah harus menilai amal
soleh, melekku amal soleh, tidurku amal soleh, makanku amal soleh, sampai kentutku juga amal soleh, kerjaku amal soleh, sholatku pokok dari amal soleh. Upayakan semuanya memiliki nilai amal soleh. Tujuannya apa? Agar aman neraka lalu masuk ke dalam surga. Yang semuanya dikerjakan dengan resep 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilallah, Allah satu-satunya yang kusembah. Syahadat Muhammad Rasulullah, Rasul satu-satunya cara saya melakukan ketaatan. Al-Quran as-Sunnah sebagai petunjuk secara lengkap sebagaimana generasi pertama telah mewujudkan. Itu rangkuman nomor 1. Nomor 2, motor penggerak amal soleh itu adalah nafsu. Motor penggerak amal soleh itu adalah nafsu. Sementara sifat nafsu adalah memerintahkan yang buruk. Sementara sifat nafsu adalah memerintahkan yang buruk. Maka agar bisa bekerja dengan baik, titik 2, dipaksa. Titik 2, 1 dipaksa, 2 diawasi, 3 dijaga agar hasilnya tidak rusak. Saya ulang nomor 3, hanya 3 baris. Motor penggerak amal soleh itu adalah nafsu. Sementara sifat nafsu memerintahkan yang buruk. Agar bisa kerja dengan baik maka titik 2, 1 dipaksa, 2 diawasi, 3 dijaga agar hasilnya tidak rusak. Itu rangkuman nomor 3. Apa sih maknanya motor penggerak? Ya namanya orang itu punya mobil mesin sebagai motor penggerak. Sudah dikontak, bunyi, tinggal gas. Itu apabila matic gitu ya, dimasukkan persneleng apabila bergigi, kemudian dilepas persnelengnya, diputar gasnya, jalan. Nafsu itu motor penggerak. Karena nafsu memiliki makna selera. Makanya ada makanan lezat, orangnya sakit, serba pahit, gak punya nafsu dimakan, gak dimakan, nyawangnya gah, mencium sudah mutah, gak ada nafsu, mules, gak ada nafsu, gak punya selera, gak punya motor penggerak. Makanya kita punya nafsu jangan disalahkan nafsu, tetapi diarahkan. Itu nafsu itu merupakan motor penggerak, yaitu kemauan, selera. Makanya diupayakan jangan sampai berselera rendah, kelasnya hewan, makan syahwat, jangan semata itu, tapi supaya berselera tinggi, nanti dunia akan bermanfaat. Makan minumnya syahwat nanti akan bermanfaat. Salah satu sisi nafsu itu motor penggerak, tapi sisi yang lain merupakan sesuatu yang punya sifat memerintahkan yang buruk. Ini kontras. Ternyata motor penggeraknya mendorong kepada yang jelek-jelek. Nah, bagaimana orang itu bisa mengambil maslahat? Ini ada 3 langkah sebagai manajemen cara mengelola hati. Apa itu? Paksa kepada kebaikan. Paksa melakukan apa?
kebaikan dan dipaksa menghentikan keburukan. Dipaksa itu sistemnya. Jangan nuruti karep. Nuruti karep itu sulit. Karena surga dihiasi dengan perkara yang membuat malas, paksa untuk taat. Neraka dihiasi dengan perkara yang menarik selera, paksa untuk berhenti. Itu menggunakan sistem paksa. Makanya Nabi Sulaiman ketika hartanya menyebabkan lalai dari ibadah, ternyata diganti. Yang enggak melalaikan. Ibnu Umar punya istri sangat cantik dan sangat dicintai. Umar bin Khattab khawatir, engko gek-gek anakku jatuh cinta, nek kamar ngebleng kaya pite anggrem. Cari ilmu terlambat, wayah golek ilmu panggah kelingan bojone. Ngapalne ilang kabeh. Waktunya jihad gak budal, khawatir lek mati bojone rondo engko dipek wong. Akhirnya apa kata sang bapak? Bojomu pegaten. Golek sing biasa-biasa wae. Ya Allah, boyong ini pada masaku tak pek ngono lho ya. Ya gitulah dipaksa. Kalau enggak dipaksa ngono kuwi. Berat kan ya? Itu berat. Karena buruk itu memang terhias dengan indah. Dunia itu merupakan fitnah. Makanya upayakan yang kita miliki itu yang mendukung dakwah. Bukan yang menjadi penghalang dakwah. Umar khawatir anaknya terhalangi oleh mantune sing ayu jan pol. Bagaikan bidadari sing turun ke dunia. Jane ya padha wae. Itu bersama itu dipaksa. Kalau tidak dipaksa kita tidak bisa. Mau poso, lera dipaksa ya panggah ra poso. Luwe peksonen, rasa mangan. Paling kok setengah jam liyire ya entek. Nanti biar mengambil sisa-sisa cadangannya sehingga nanti normal kembali. Lera dipaksa ora iso poso panggahan. Paksa itu sebagai bentuk mujahadah. Yang kedua, ketika bisa beramal diawasi terus, jangan sampai ada riya. Maka itu banyak zikir, banyak ingat akhirat, diawasi. Kemudian ketika selesai dari bekerja, maka dijaga jangan sampai hasil kerjamu riya, maka jangan disebut-sebut di hadapan manusia. Sebab kalau kamu nanti ujub membanggakan karyamu, kamu sebut-sebut, nanti bisa muncul riya. Dan seterusnya. Kadang orang itu terlalu asik ngobrol, cerita tentang masalah ibadah. Oh, aku mambengi ya tangi. Sing gugah-gugah koncoku sapa? Lek raku ngono ki ya ndak enek. Loh, kan riya kan jadinya. Itu sering ada muncul kebanggaan. Berat semuanya. Tapi akan ringan ketika Allah membantunya. Makanya Allah telah menjelaskan intan surullaha yan surkum, jika kamu mau bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah pun juga akan menolong kepada kamu. Itu yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang telah kita kaji Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak dibantu banyu nih.